Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Rudi Casmana di YouTube channel Zezik Nesia Education. Nah, ini adalah sesi yang kedua. Kak Diandra akan menjelaskan tentang tips dan trik untuk mendapatkan Letter of Acceptance atau LOA dari Korea Selatan. Nah, secara lebih detail, Kak Dia akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menulis personal statement secara lebih detail ya tentang untuk melanjutkan studi ke Korea Selatan seperti itu. Oke, jangan di skip ya videonya karena semuanya adalah informasi yang wajib dikonsumsi oleh teman-teman untuk lanjut studi ke Korea Selatan. Di Korea, beberapa kampus di Korea itu mereka mensyaratkan teman-teman untuk menulis personal statement dan study plan. Ini nggak semua, aku nggak tahu di kampus di luar Seoul, di luar Seoul itu gimana, tapi kampus di sekitaran Seoul, nggak cuma di kampusku, nggak cuma di Seoul National University, tapi juga di kampus-kampus lain, mereka akan nanya ini ke teman-teman, ke kita, personal statement sama study plan. Nah, kita bisa baca di sini, personal statement punya 3 pertanyaan. 2 pertanyaan itu untuk jawaban singkat atau short answer, dan 1 pertanyaan untuk personal essay. Lanjut, untuk study plan, kita diminta untuk menceritakan rencana penelitian kita lengkap dengan metode penelitiannya. Jadi, ini sebenarnya tuh kayak cuma 2 lembar gitu. Tapi untuk aku sendiri itu butuh waktu seminggu untuk nyelesain itu semua karena aku bener-bener nulis, aku bener-bener teliti banget, jangan sampai aku ada salah ketik, jangan sampai ada salah ngomong yang nantinya malah bisa jadi bumerang ke aku. Jadi perhatiin teman-teman ada personal statement dan ada study plan. Mungkin dari beasiswa yang lain beda ya, dari beasiswa yang lain agak beda mensyaratkannya, tapi untuk masuk universitas teman-teman harus ada personal statement dan study. Ini adalah pertanyaan yang akan ditanyakan oleh kampus di Korea untuk teman-teman ketika nanti kita apply beasiswa atau ketika kita nanti apply di kampus yang kita tuju. Hampir semuanya sama pertanyaannya, jadi bisa disiapkan aja jawabannya kayak gimana. Pertanyaan pertama itu dia namanya personal statement atau yang kita sebut kalau orang Korea bilangnya jagesoke. Jadi kita menjelaskan tentang, bisa dilihat, describe any unique characteristic of your institutions or distinctive qualities to your previous education. Terus mereka juga minta mention any set of courses which were pedagogically significant. Tips dari aku, ada do and don't. Teman-teman bisa ceritakan tentang kampus dan jurusan yang kita ambil selama jenjang sarjana. Misalnya kampusnya dari mana, dari UNJ, karena aku kampusnya S1 waktu itu di UNJ, jadi aku cerita tentang UNJ, aku ceritain juga tentang jurusanku yang aku ambil, dan apa aja sih yang aku pelajarin gitu. Terus teman-teman juga bisa jelaskan bagaimana jurusan yang kita ambil di jenjang sarjana akan berkontribusi untuk kita ketika kita menjalankan program pasca sarjana di Korea Selatan. Tapi kalau bisa nggak perlu ngomongin perjalanan selama kuliah, misalnya personal experience kayak saya ke kampus naik kuda atau saya ke kampus jalan kaki selama 20 km. Nanti akan ada space untuk teman-teman menceritakan. Ceritakan tentang dan juga kita nggak usah cerita tentang keaktifan kita di organisasi karena nanti akan ada space untuk menceritakan ini semua. Gitu. Dan bisa dibaca lagi, aku kasih kesempatan untuk membaca. Kalau nanti setelah itu aku akan move slide. Oke. Next, masih di personal statement. Gimana caranya kita menulis personal statement? Kak Dia boleh di unmute ulang. Unmute. Oke. Udah? Ya. Ya. Kita lanjut ke personal statement. Masih di personal statement, ini adalah pertanyaan kedua.
Kalau bisa dicatat aja supaya nanti ketika kita siap mendaftar beasiswa kita nggak kaget dengan pertanyaannya. Ini aku copy langsung dari dari aplikasi beasiswaku. Jadi ini bisa dijadiin patokan untuk nanti kita apply beasiswa ke Korea Selatan ataupun kemana aja deh, nggak perlu ke Korea Selatan, kemana aja. Oke. Lanjut untuk pertanyaan kedua, mereka akan nanya aptitude and motivation. Ini yang udah aku bold sama underline. Aptitude and motivation for the department of your choice, including your preparation for this field of study, your academic achievement and commitment. Nah, ini tentang apa sih? Karena pertanyaannya agak panjang ya, terus kita kayak bingung gitu nih, maunya apa sih mereka? Kok banyak banget sih pertanyaannya. Waktu itu aku juga waktu awal-awal tuh mikirnya gitu, kok banyak banget sih pertanyaannya, apaan coba aptitude, motivation, preparation for this field of study. Agak membingungkan, cuma aku kasih tahu teman-teman bisa yang do-nya ya, kita bisa cerita tentang motivasi kita ambil jurusan yang mau kita tuju. Kalau kita mau ngambil jurusan ekonomi, oke aku nggak tahu ekonomi lah ya, kita mau ambil jurusan ekonomi. Kenapa sih kita mau ambil jurusan itu? Kira-kira apa sih impact-nya ke kita? Apakah kita mau memajukan ekonomi Indonesia, kita mau give back ke Indonesia, itu bisa kita tulis di sini. Terus kita juga bisa tulis aktivitas yang sudah kita lakukan selama ini yang dapat menunjang kita selama mengambil program pascasarjana. Misalnya kita pernah jadi volunteer karena lalu kan ikutnya ya 2018 ikutnya banyak juga yang jadi liaison officer atau volunteer di Asian Games. Itu bisa ditulis tuh di sini. Misalnya jadi volunteer di berbagai NGO, di berbagai non-profit organization di Indonesia, tulis di sini karena mereka pengen tahu gimana sih apa aja sih yang udah dilakuin nih sama calon aplikan gue. Biasanya mereka juga mentingin itu juga. Terus kita juga bisa cerita tentang aktivitas kita selama kuliah atau prestasi yang kita raih selama ini. Misalnya kita pernah jadi mahasiswa berprestasi, tulis. Jangan dipikir-pikir lagi, tulis. Atau misalnya kita pernah jadi anggota BEM, tulis. Pokoknya walaupun mau jadi anggota, walaupun cuma kayak jadi juara 3, tulis aja. Karena mereka tuh minta kita untuk nulis prestasi yang kita punya, kegiatan dan prestasi yang kita punya. Jadi tulis semuanya, tulis prestasi semuanya, tulis semua. Biar mereka tahu, oh ternyata calon aplikan kita tuh keren banget ya, punya jadi mahasiswa berprestasi, terus jadi anggota BEM dan lain-lain, tulis semuanya. Atau mungkin kayak misalnya iklan seminar yang ada iklan seminar atau webinar, sekarang webinar ya, yang ada sertifikatnya juga tulis aja karena mereka emang mau tahu soal itu. Nah, yang don't-nya yang jangan dilakuin adalah menceritakan kenapa kamu ingin ke Korea. Mereka tanya soal motivasi kamu untuk kuliah, bukan tanya kenapa ingin ke Korea. Tuh. Jadi ini emang agak tricky sih pertanyaannya, cuma jangan cerita kenapa kamu pengen ke Korea. Nanti ada space-nya kok untuk kamu cerita kenapa kamu pengen ke Korea. Terus jangan juga mengiming-imingkan, disarankan untuk tidak mengiming-imingkan kayak misalnya if I get this opportunity, kalau saya dapat kesempatan beasiswa ini, saya akan ini. Itu nanti dulu, jangan. Jadi kita stay aja nih sama pertanyaan dan kita jawabnya sesuai dengan pertanyaan mereka. Lanjut, tadi udah ada 2 ya. Tadi udah ada 2 ya, aku udah bahas 2 ya. Untuk personal statement ada, ini pertanyaan pertama, teman-teman bisa lihat lagi, aku rewind lagi. Ini pertanyaan kedua. Yap, ini pertanyaan kedua. Oke. Lanjut. Ada juga yang namanya personal essay atau long answer. Nah, mereka mau lebih dekat lagi sama calon aplikannya. Kampus di Korea yang mau kita tuju,
mau kenal lebih dekat lagi sama kamu, mau PDKT lagi sama kamu gitu. Tapi mereka nggak bisa ketemu kamu secara langsung, jadi kamu harus menulis. Nah, kamu bisa nulis tuh semuanya di pas personal essay ini, di sini, di personal essay ini. Karena mereka mau lebih dekat sama kamu, mereka mau tahu perjuangan kamu gimana untuk sampai di fase ini, maksudnya untuk sampai lulus sarjana. Mereka mau tahu kamu, terus pengalaman terbaik kamu, terus apa aja pokoknya pengalaman kerja kamu ceritakan di sini, di kolom ini. Ini ada tulisannya, describe a person who has had a significant influence, atau and describe that impact. Teman-teman bisa ceritain misalnya orang yang berpengaruh bagi hidup saya adalah ibu saya, atau orang yang berpengaruh bagi hidup saya adalah siapa. Bisa ceritain di sini. Karena yang mereka minta adalah apa? Help us know you better as a person and as a student. Jadi help them know you better. Tolong mereka untuk tahu kamu lebih lanjut lagi as a person and as a student. Do all about you. Ceritakan tentang kamu semuanya, about you, your family, your struggle, everything. Ceritain ke mereka. Mereka mau tahu kamu lebih lanjut lagi gitu. Mereka mau PDKT sama kamu. Jadi ceritain semuanya. Yang nggak perlu dilakuin adalah nggak usah, kamu ini kan free texting, jadi ceritain apapun tentang kamu. Itu bisa jadi sebenarnya itu tuh bisa jadi kayak itu bisa jadi dasar mereka untuk memilih kamu loh di sini, di personal essay ini. Sebenarnya aku tahu ini nih, di personal essay ini itu akan jadi dasar mereka untuk tahu kamu lebih dalam lagi, dan dasar mereka untuk memilih kamu sebagai calon penerima beasiswa. Kenapa aku tahu ini? Karena waktu itu profesorku di kampus SNU, profesorku itu dia adalah orang yang terima aplikan dari berbagai negara gitu. Gak cuma untuk program beasiswaku aja, tapi untuk satu SNU gitu. Nah, profesorku tuh bilang kalau, nggak sih, ternyata di standing committee, di panitia pemilihan penerimaan mahasiswa baru, mereka tuh senang banget baca personal essay. Jadi kalau bisa buat nanti nih, buat next, bikin personal essay se-catchy mungkin, bikin sebagus mungkin, semenarik mungkin, karena sebenarnya itu yang jadi, kadang-kadang itu yang jadi hal utama kenapa kita nerima dia sebagai mahasiswa di sini, atau kita nerima dia sebagai penerima beasiswa. Kata profesorku tuh gitu. Jadi ini penting banget nih personal essay. Gitu. Lanjut ke study plan atau SOHAT Cakewalk. Ini study plan seperti yang tadi aku bilang, mereka akan bertanya soal research apa yang mau kamu ambil, dan dan juga metodologinya seperti apa. Nah, di sini lihat yang aku bold dan underline, your purpose in studying at Seoul National University and your plans of study. Gitu. Mereka mau tahu tujuan kamu apa sih ke SNU, atau tujuan kamu apa sih memilih Korea, terus rencana kamu tuh apa sih selama kuliah di sini, kamu mau ambil tesis tentang apa sih, kamu minatnya di mana sih. Ini simpel aja jawabnya, nggak perlu panjang-panjang, cukup yang penting straightforward aja. Aku kasih tips, do. Alasan kamu memilih Korea Selatan dan kampus SNU sebagai tempat kamu melanjutkan studi. Ini kampus SNU bisa diganti ya, nggak usah SNU aja, maksudnya kampus yang lain juga bisa. Terus kamu juga bisa tulis secara spesifik rencana penelitian dan impact yang kamu harapkan untuk rencana penelitian. Gitu. Nah, apakah rencana, pasti pada yang nanya, Kak, rencana penelitian ini harus jadi tesis aku nggak sih nantinya? Nggak perlu jadi tesis kamu. Kamu bisa ganti judul semau kamu kalau nanti kamu udah masuk dan berkuliah.
Ini cuma rencana penelitian aja yang bisa bikin mereka mempertimbangkan untuk menerima kamu, karena penelitian kamu tuh seperti apa sih gitu. Mereka mau tahu kamu tuh minatnya di mana sih gitu. Kira-kira penelitian yang kira-kira study plan ini bisa ada impact-nya nggak sih untuk Korea dan juga untuk negara kamu Indonesia. Gitu. Nah, kalau bisa jangan menulis terlalu banyak rencana studi yang tidak berhubungan satu sama lain. Oke, kita mau daftar misalnya di fakultas apa ya? Let's say fakultas sastra lah ya. Terus kita bikin rencana studi tentang misalnya, nggak sastra karena aku nggak hafal judul-judul tesisnya. Olahraga aja karena aku dari olahraga ya. Rencana studi yang tidak berhubungan satu sama lain. Jadi aku olahraga nih, terus aku mau ambil studi tentang penjaskes di SD di Indonesia gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, kita nggak perlu ambil jauh-jauh lagi kayak misalnya tentang performa atlet di pertandingan ini. Nggak perlu, kita kalau bisa berhubungan satu sama lain. Misalnya minat kita di penjaskes apa tuh? Pendidikan jasmani, kita bahasnya pendidikan jasmani terus aja gitu untuk study plan. Terus juga kalau bisa kita nggak usah menulis terlalu banyak rencana setelah kita menyelesaikan studi. Contohnya kita ngetik nih, setelah saya dapat beasiswa ini dan setelah saya lulus saya ingin menjadi profesor, tapi saya juga ingin jadi jurnalis, tapi saya juga ingin jadi CEO, saya juga pengen kerja di startup. Nggak perlu. Jadi kita harus tahu ini maunya. Nggak perlu berhubungan, nggak perlu kebanyakan. Jadi kita harus tahu rencana kita tuh mau apa. Mau give back ke Indonesia, tapi give backnya dengan apa ya? Saya mau bikin non-profit organization, atau saya mau jadi profesor, saya mau jadi dosen. Tulis aja, cukup satu atau dua, nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu 3 atau 4, nggak perlu kayak gitu. Karena itu agak complicated dan mereka juga akan bosan membacanya. Jadi mereka akan mikir nih, anak sebenarnya maunya apaan sih, dari profesor, jadi jurnalis, jadi CEO gitu. Jadi kita harus satu aja gitu. Lanjut. Secara singkat, in a nutshell, you have to be straightforward, be honest, be confident, and keep your integrity. Straightforward gimana? Gak usah bertele-tele ngomongnya. Gak usah yang langsung aja gitu. Kalau mereka tanya, pertanyaannya udah jelas apa, langsung kita jawab. Pertanyaan udah jelas apa, langsung kita jawab. Itu akan membantu kamu dan akan membantu panitia penerimaan mahasiswa baru untuk mengerti mau kamu apa, dan mereka juga akan masukkan kamu sesuai kriteria. Jadi straightforward, jangan bertele-tele. Terus be honest, jujur. Kalau bisa teman-teman harus jujur, udah misalnya jujur prestasinya apa aja. Kalau emang mau nyebutin GPA, mau nyebutin IPK, jujur IPK-nya berapa. Kita nggak perlu bohong kok, karena karena kalau kita bohong nanti suatu saat akan ketahuan juga. Tuh, aku punya cerita pengalaman soal being honest gitu. Aku punya temen yang di kampusku nih, di SNU, di Seoul National University, aku punya teman yang awalnya dia ngaku kalau dia kuliah di Australia S2. Tapi setelah diselidikin, ternyata dia nggak kuliah di Australia. Dia nggak pernah dapet gelar pasca sarjana di Australia. Akhirnya ya udah gitu, selesai, nggak jadi kuliah di SNU. Padahal dia udah lengkap nih semuanya, udah lengkap dokumennya, ijazahnya semua udah lengkap, dia udah diterima juga di SNU, tapi ternyata beberapa ijazahnya palsu gitu. Jadi kalau bisa janganlah, kita juga nggak perlu ninggiin. Misalnya mereka kan mintanya IELTS atau TOEFL nih, minta skor IELTS atau TOEFL, nggak perlu dipalsu-palsuin. Jujur aja, misalnya kita cuma IELTS kita cuma 450, ya udah kasih aja. TOEFL kita cuma 450 atau IELTS kita cuma 5,5, kasih aja ke mereka, nggak apa-apa kok. Lebih baik kita jujur daripada kita berbohong yang nanti
jadi yang nanti kedepannya nggak baik untuk kita, nggak baik untuk nama baik Indonesia, karena pasti kan semua reportnya kan ke KBRI dong, ke kedutaan besar Indonesia, jadi nama kita juga yang jelek. Jadi keep your name lah, jangan defame yourself gitu. Lanjut, be confident, nggak perlu takut ya, nggak perlu nulis yang kayak tapi bahasa Inggris saya masih kurang. No, karena semua orang yang datang ke SNU, semua orang yang kuliah, mereka bahasa Inggrisnya juga masih belajar kok, karena bahasa Inggrisnya bukan, karena bahasa Inggris mereka karena Inggris itu atau speaking English itu bukan bahasa utama mereka, jadi mereka juga masih belajar kok. Kita harus posisikan diri kita sama, nggak perlu minder, nggak perlu yang bahasa Korea gue masih jelek, bahasa Inggrisku masih jelek. No, you don't have to do that. You don't have to look down on yourself. Kita semua spesial, kita semua punya kemampuan yang mungkin orang lain nggak punya. So look yourself that way. Never look down on yourself. So be confident. Karena kalau kita confident, admission committee yang ngebaca aplikasi kita juga akan senang bacanya, karena kita confident, kita tahu apa yang kita punya atau kekurangan kita dan kelebihan kita. Terus keep your integrity, sama kayak being honest, keep your integrity. Apapun yang terjadi, misalnya kita mau nambah-nambahin yang kita nggak pernah lakuin, kalau bisa jangan. Tulis apa yang pernah kita lakukan, tulis apa yang pernah kita capai, jangan tulis apa yang tidak pernah kita lakukan, jangan tulis apa yang tidak pernah kita capai. Itu untuk kedepannya, itu untuk nama baik teman-teman sendiri, untuk nama baik kamu, nama baik keluarga kamu. So just be honest, keep your integrity. Nah, itu dia penjelasan dari Kak Diandra ya tentang tips dan trik mendapatkan LOA dari Korea Selatan. Luar biasa, terima kasih Kak Dia, penjelasan sangat detail sekali ya. Saya juga sangat terinspirasi dengan apa yang dilakukan Kak Diandra ketika penjelasan tentang bagaimana cara mendapatkan LOA dari Korea Selatan. Nah teman-teman, jangan kemana-mana dulu karena di video berikutnya Kak Diandra akan membahas lebih detail tentang latihan menulis personal statement untuk Korea Selatan. Nah jadi nanti Kak Diandra akan memberikan step by step ya guide-nya, paragraf pertama, kedua, ketiga, dan yang harus ditulis dalam sebuah personal statement. Oke, oh iya, jangan lupa subscribe YouTube Jaziknesia Education dan juga follow Instagram @Jaziknesia Education untuk info seputar beasiswa ke luar negeri. Oke, thank you for watching.